Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan bertatap muka dalam ketaatan kepadanya. Malam ini lebih kurang sudah 7 hari kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita berdoa semoga malam ini bukan malam terakhir kita beramal soleh ataupun melakukan kebaikan. Semua kita ini ada saatnya yang hadir ini berada di atas tanah, tapi ada masa kita berada di bawah tanah. Perjalanan yang sangat panjang sekali. Terkena COVID maupun tidak terkena COVID, semua kita pasti berjodoh dengan kematian. Nah, kita berharap semoga di sisa usia kita ini kita semakin mengenal Allah, mencintainya, kemudian termotivasi untuk banyak beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada satu pohon namanya pohon Ar-Ridwan. Posisinya berada di lembah Hudaybiyah. Maka di Ar-Ridwan, di mana kaum muslimin dibaiat untuk memperjuangkan Islam ini, ya, sampai pada tetes darah yang terakhir. Walaupun kita tahu di lembah Hudaybiyah itu menghasilkan juga namanya perjanjian Hudaybiyah. Walaupun kesepakatannya itu merugikan kaum muslimin, maka Umar bin Khattab menolaknya. Karena tawanan, kalau ditawan kafir Quraisy, maka dia mesti dibebaskan kalau belum ada izin dari ahli warisnya. Tapi sebaliknya, kalau kafir Quraisy menjadi tawanan pasukan kaum muslimin, maka harus dibebaskan kalau keluarganya tidak setuju, ahli warisnya tidak setuju. Ini untuk kepentingan agar ibadah umroh masih bisa dari Madinah ke Makkah, dan tahun berikutnya kaum muslimin masih bisa melaksanakan ibadah umroh. Jadi untuk kepentingan kemaslahatan umat ini. Jadi 10 tahun Rasulullah mempertahankan kedaulatan Islam dari 9 perang besar itu dengan 53 ekspedisi militer. Wajar saja kalau korbannya sedikit, karena perang itu bukan yang pertama. Yang utama itu perdamaian. Yang pertama itu adalah perdamaian. Bukan berarti dalam Islam itu tidak ada peperangan. Jadi kalau ada anak muda yang hadir malam ini, saya perlu ingatkan, anak muda itu bukan agen rebahan yang kerjanya tidur saja. Anak muda itu agen perubahan. Karena panglima-panglima perang itu anak-anak muda. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu kan masuk ke Hagia Sophia menggondong orang-orang, anak orang non-muslim, lalu membebaskan, ya, tawanan itu, ya. Nah, di usia 15 tahun, Pak, Rasulullah itu sudah biasa berperang. Karena orang-orang Quraisy ini itu untuk mengambil, ya, properti, kekayaan itu mesti berperang antara suku, tidak ada cerita. Ada namanya perang Fujar. Mungkin ada yang menyebutnya perang Fijar.
Sebagian ulama mengatakan Rasulullah usianya 15 tahun. Kerjanya apa, Pak? Menangkap apa? Bapak mau coba besok pagi saya Bapak tangkap anak panah itu. Ya. Dengan LBS 40 ke atas. Mungkin sebagian bilang mengumpulkan anak panah. Usianya 15 tahun. Jadi jangan ceritalah medan perang dengan strategi perangnya Rasulullah, dan dia adalah sangat kuat sekali. Berkuda usia 55 tahun. Ini perlu saya sampaikan. Nabi itu fisiknya kuat sekali, kan mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah, betul Pak? Ya. Tapi korbannya kalau dalam peperangan Nabi itu tak banyak lah. Kalau perang dunia pertama itu setahu saya referensinya itu saya pernah membaca satu buku kepemimpinan dan strategi militer Nabi, ya. Belajar dari keteladanan Rasulullah SAW, dan beliau memang teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan, role model. Jangan cari-cari yang lain. Anak-anak muda kalau belum bisa meninggalkan drama Korea, drakor itu, ibu-ibu juga, bukan itu menjadi teladan, hanya hiburan semata. Yang enggak baiknya tentu banyak juga gitu. Idolanya tetap Rasulullah SAW. Nah, hebat sekali Pak. Korbannya sedikit. Kalau perang dunia pertama sampai 15 juta orang, perang dunia kedua 5 kali lipat naiknya sampai 60-an juta orang. Rasul hanya sedikit. Kenapa? Berperangnya bukan untuk membunuh manusia, bukan untuk membantai, menzalimi manusia, tapi hanya menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalan kebenaran. Saya percaya itu. Saya percaya. Buktinya mana? Fatu Mekah 9 Hijriah, Nabi datang. Konon kabarnya dengan 10.000 pasukan. Ada yang jago berkuda, memanah. Tapi kan nggak ada tetesan darah, Pak. Sekarang kau lihat, ada ceritanya di Rukun Yamani itu mengarah ke Syam kan. Kalau Bapak umroh itu tawaf. Ini menurut ustaz-ustaz akhir zaman. Ada tetesan darah yang tumpah di sudut Ka'bah Rukun Yamani itu mengarah ke Palestina dan ke Suriah, Syam lah. Nah, sekarang ada lagi tetesan darah kabarnya itu di depan Hajar Aswad. Menurut peta itu mengarah kemana Pak? Indonesia. Saya nggak tahu apakah nanti ada tetesan darah lagi. Nauzubillah. Tapi kalau ada penjajah datang ke Indonesia, Bapak Ibu siap berjuang? Kita takbir sama-sama dulu. Allahu Akbar. Belum makan malam Pak ya, takbir sebelah sini. Ya, yang semangat. Nah, Bapak dan Ibu, Fatu Mekah itu nggak ada tetesan darah Pak. Ya, semuanya diselamatkan. Nggak ada hari pembalasan dendam, hari pembebasan. Yang masuk ke istananya Abu Sufyan juga selamat. Pertanyaan saya, kalau pernah kita membaca ayat wa innaka ala khuluqin azim, Rasulullah itu berbudi pekerti yang agung, itu memang menjadi kenyataan. Dalam peperangan pun Nabi menunjukkan akhlakul karimah, ya. Kita dalam masjid masih menunjukkan akhlakul tercela, akhlak yang tercela. Nah, saya menasihati diri saya Pak, bukan Bapak Ibu, yang saya rasa sudah sungguh luar biasa pembinaan, majelis taklim, pengajian, dan masjid menjadi pusat tarbiyah pendidikan itu buat kita. Nah, kembali tentu itu didapatkan sahabat dari pembinaan Rasulullah sebagai gurunya, karena Rasul itu adalah guru peradaban. Jadi murabi yang terbaik itu memang Rasulullah. Sehingga muridnya hebat-hebat Pak. Itu ditempa di masjid. Sehingga dalam peperangan pun itu mesti ada SOP-nya. Walaupun dia adalah jago ya dalam peperangan, dalam medan itu. Nah, dan diatur semuanya. Rumah ibadah orang lain nggak boleh dihancurkan. Jadi kalau yang kemarin ada yang menyampaikan hak konstitusinya lalu membakar halte Pak, itu nggak ada hubungan itu. Pemerintah membangun halte, dalam hal ini Gubernur DKI misalnya, haltenya bagus untuk orang menggunakan fasilitas umum yang nggak ada kendaraan.
Lalu ada orang menyampaikan hak konstitusinya dalam rangka komplain terhadap undang-undang cipta kerja. Salah halte apa coba? Kok halte dibakar? Boleh apa nggak boleh, Pak? Kok nggak ada jawaban? Bapak yang ikut demo kemarin rupanya. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Itu provokator. Saya yakin orang yang dibayar, kalau dia orang beriman, belajar tentang akhlak Islam, nggak boleh, Pak. Itu yang pasnya tuh kayak yang 212 itu bagus. Sampah nggak ada, rumput nggak dipijak, betul Pak ya? Menangis saat hujan itu Jumatan di situ. Nah, itu sudah standar lah yang diikuti karena habaib. Kemudian berkumpul dengan 7 juta kaum muslimin saat itu. Nah, itu sudah benar. Tapi kalau ada membakar ya mobil aparat dan seterusnya, itu bukan ajaran Islam. Nah, Bapak dan Ibu, maka akhlak yang mulia ini memang terwujud ketika ada pola pembinaan di masjid-masjid itu. Hijrahnya Nabi itu bukannya sekedar berpindah tempat ya, makiyah, tapi ada maknawiyah. Apa yang didapatkan? Kecerdasan ya, spiritual para sahabat yang meninggalkan harta, kemudian dibina, kemudian mendapatkan harta itu lagi. Di mana dapatnya? Ya, pendidikan itu di masjid. Saya Pak, yang heran saya sekarang, kenapa lembaga pendidikan tidak membuka prodi jurusan manajemen masjid? Iya. Saya yakin jemaah di sini berubah karakternya gara-gara sering ada pengajian majelis ilmu di sini. Betul Bapak Ibu? Ketemu ustadz di luar, sapa, ramah, itu buah kita belajar di masjid. Ya. Sementara saya bukan mau membandingkan. Sementara anak-anak TK dibina di TK, ada namanya Radatul Afal. Saya pernah mengikuti 0 kecil 0 besar. Padahal nolnya ukurannya sama aja, cuman ada istilah 0 kecil 0 besar. Pertanyaan saya, ada nggak jurusan taman kanak-kanak atau jurusan RA Radatul Afal? Ada Bu? Di sekolah di perguruan tinggi ada prodi jurusan TK. Ada apa nggak ada Bapak Ibu? Ada. S1 lagi Pak. Ada. Tapi jurusan manajemen masjid ada nggak Pak? Belum ada. Di UIR nggak ada, di UNRI nggak ada, di UIN nggak ada. Sebaiknya ada. Kenapa sebaiknya ada? Ah, inilah dia. Agar umat bisa terbina, ya, mempertahankan Islam ini memang sampai tetes darah yang terakhir, tapi tidak merusak. Kenapa? Karena ada pembinaan di dalam masjid, ya. Bapak dan Ibu, kita pernah mendengar ayat Innallaha ya'muru masajidallahi. Ya, jadi yang memakmurkan masjid ini kan adalah orang-orang yang mendirikan sholat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Jangan kira sangka Rasulullah itu Pak dengan teknologi militer yang mungkin Roma lebih hebat, mungkin negara-negara waktu itu lebih luar biasa. Kalau sekarang adik kuasa seperti Amerika dan Cina, jangan dikira Rasulullah dan sahabat itu takut. Bapak pernah baca kisah ya, sampai ke Andalusia Tariq bin Ziyad itu. Terus ada pilihan kapal yang dibakar, ya. Di antara panglima perang yang membakar kapal. Jadi alasan pulang nggak ada. Mau pulang pakai apa? Kapal udah dibakar. Kita targetnya satu aja, ya, selamat, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Itu di mana didapatkan itu Pak? Pendidikan seperti itu, ya, di masjid. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang peran masjid hari ini, maka bolehlah orang belajar bagaimana memakmurkan masjid itu di Masjid Muhajirin. Setuju Pak? Karena saya melihat 3 di sini. Tolong diingat yang 3 ini. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh dibawa pulang. Masjid yang pertama mesti menjadi database. Bapak tahu golongan darah sahabat Bapak yang di sebelah kanan Pak Haji? Golongan darah beliau Bapak tahu? Bapak tahu golongan darah Pak Sekretaris? Golongan darah?
keterlaluan. Saya gaya aja, sok-sok tahu juga. Kita nggak tahu karena nggak tahu database-nya. Seharusnya tahu nggak kita, Pak? Harusnya tahu kita. Bahkan di Joko Karyan itu ada satu grup yang khusus golongan darah jemaah itu. Sesama A ini grupnya, sesama grup golongan darah O ini. Sehingga ketika ada transfusi darah, gampang nggak ngumpulkannya, Pak? Tinggal di-share ke grup aja, cepat dapat darahnya berkantong-kantong itu. Sekarang yang kena COVID, yang positif siapa? Ya, yang nganggur di PHK siapa? Yang anaknya cari jodoh siapa? Kalau ada 2 jodoh nih, Bu, soleh, kaya, dermawan. Satu lagi soleh, miskin, pelit lagi. Ibu pilih yang mana, Bu? Nggak usah dijawab, Pak. Saya tahu pilihan ibu-ibu tuh. Ya, pilihlah yang kaya, soleh, dan dermawan. Ya, informasinya di mana kita tahu? Bisa di masjid, menjadi biro jodoh, karena punya database. Pak Haji ini anaknya berapa? Yang sudah menikah, yang ada cucu berapa? Kalau serius, Pak, saya minta ke mahasiswa saya di Politeknik Kaltek Riau membuat aplikasi data masjid ini. Apakah mereka sanggup? Wallahu alam. Kalau untuk pengabdian masyarakat sudah membuat jam digital. Sekarang bulan apa, berapa kasnya, running tag-nya, seperti itu sudah banyak orang buat. Sekarang database-nya tolong dilihat. Jadwal Ustadz yang mengaji di Muhajirin subuh besok siapa? Dr. Muhammad Fahri. Kok saya tahu? Sudah ada dari aplikasi database Masjid Muhajirin. Kita tinggal pilih saja. Oh, berarti subuh besok ada UAS di Muhajirin, saya datang. Dari mana lihatnya? Dari aplikasi database itu. Jadi hebat sekali memang masjid ini, Pak, yang harus kita data itu. Ya, berapa remajanya sekarang? Ya, berapa ya jumlah pemain inti? Ini kalau saya lihat berapa kali ngisi di sini, ini pemain inti semua ini. Ya, bapak-bapak yang di kanan kiri ini adalah jemaah yang tetap. Dulu orang marah, Pak, untuk menggandeng pemain inti ini. Orang marah sama masjid yang menetapkan finger. Apa itu? Kalau mau masuk masjid, absen dulu, khususnya subuh. Kalau pada waktu tertentu jumlahnya akumulasinya sudah banyak, maka pengurus masjid menghadiahkan umroh bagi jemaahnya. Sempat dikomplain, berarti ibadah tidak ikhlas. Awalnya dikomplain, Pak, sekarang tanpa absen pun masjidnya penuh. Nah, gitu. Ini untuk pemancing di awal saja. Ya, yang banyak terjadi itu konflik. Kita tidak berbuat, tapi kita sudah menciptakan konflik di masjid. Itu banyak itu. Ya. Nah, seharusnya kita menjadikan masjid ini memang pusat pembinaan, agar berperang sekalipun kita bisa mengamalkan ajaran Islam itu. Ya. Walaupun memang perlu proses. Dalam berperang pun, Pak, yang saya sampaikan tadi, Masya Allah, Tabarakallah, ya, Nabi itu bukan membunuh manusia, hanya menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalan kebenaran. Yang kedua, ya, pembinaan di masjid itu berjalan karena ada pelayanan. Saya kemarin pergi ke sebuah masjid mengantarkan pesanan air mineral yang punya Muslim, yang punya Indonesia, saya antarkan. Begitu mau masuk masjid, saya dilihat nggak pakai masker, kemudian diberikan masker. Sekarang maaf, Pak, banyak pengurus masjid membuat wajib pakai masker. Lalu ada orang yang safar mampir di masjid itu, nggak jadi sholat, gara-gara ada perbodennya yang nggak pakai masker, nggak boleh sholat di sini. Tapi yang saya sedihkannya, pengurus tidak menyediakan masker. Seharusnya kalau membuat aturan itu, siapkan maskernya. Karena boleh jadi orang terlupa. Kita mesti berbaik sangka saja, Pak, menjadi seorang muslim ini, positive thinking. Setuju nggak Bapak Ibu kita nyiapkan maskernya? Semangat betul setujunya nih, ya, karena kebaikan. Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik, kan? Nah, di masjid inilah kita melahirkan orang-orang baik itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang berbuat baik. Jangan hanya sibuk kita melarang-larang, Pak, tapi kita tidak memberikan pelayanan yang prima kepada jemaah. Oh, ini orang mau sholat
Basket. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya saya menggiring kepada manajemen masjid ya. Ada sekarang komunitas goes namanya, bersepeda, betul Pak? Tapi tidak semua komunitas yang hobi ini macam-macam itu suka terpaut hatinya ke masjid. Ya, hanya sekedar kumpul-kumpul untuk olahraga. Padahal ini adalah segmen, ya, segmen dakwah kita, makdunya lah kira-kira. Di Jogokarian ini bisa dibuat di Muhajirin ini Pak, biar kita meningkatkan imun kita, daya tahan tubuh kita dengan banyak berolahraga. Virus itu sampai kapanpun tetap ada, tergantung daya tahan tubuh kita. Ada masuk ke tubuh seseorang dia mental lagi, karena tentaranya kuat. Tapi ada masuk tubuh seseorang dia rapuh, kemudian lemah, akhirnya memang terpapar itu. Nah, kita buat sarana olahraga. Yang hebatnya dari konsep manajemen masjid menjadi pelayanan tadi, itu nggak marah jemaahnya Pak. Infaknya dipakai untuk membayar sewa futsal anak muda. Lalu dibayarkan, ada sarapannya, nanti diajak sholat berjemaah ke masjid. Sekarang Pak, ini Bapak masih hidup. Mudah-mudahan Bapak semua panjang umur ya. Yang saya khawatirkan, kalau generasi Bapak, saya, kemudian telah berlalu dari muka bumi ini, maka siapa yang akan meneruskan masjid? Pertanyaannya, masihkah masjid Muhajirin seramai ini? Kita kan ingin pahalanya terus mengalir buat kita kan? Karena kita sudah berwakaf untuk melalui uang untuk kemakmuran masjid ini kan? Iza matal insan in qata'an amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah. Sedekah jariah itu kita berwakaf melalui uang. Tapi tidak ada lagi yang memakmurkan masjid seperti museum saja, seperti candi saja, enggak. Masjid itu banyak fungsi-fungsinya, fungsi ibadah, fungsi sosialnya dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, sehingga anak-anak muda hidup yang hobi bersepeda, kemudian diajaklah bersepeda waktu itu. Nah, sampai dekat-dekat ke waktu zuhur, karena sudah disiapkan sarapannya, goes bersama, ada alasan Pak, menolak. Saya bajunya kotor, tidak bawa baju. Itu disiapkan Pak, pakaian lengkapnya, sarung. Adakah masjid di Pekanbaru begitu? Ini sarungnya Pak, ini bajunya, silakan pakai. Lalu dia bilang lagi Pak, ada alasan. Ini kejadian nih Pak, saya belum mandi, kotor. Saya tidak tahu entah mandi apa, dia yang belum. Ya, itu ada tempat mandi, showernya, itu ada perlengkapan sabun dan sampo-nya. Hebat tidak masjid Pak? Hebat. Pelayanan. Bapak dan Ibu setuju mana? Boleh pilih ya, tapi nggak ada hadiah ini, nggak ada gateway-nya, ya. Kecuali channelnya Muhajirin ini sudah monetize di YouTube. Ya, sudah subscribe belum nih Pak? Saya heran juga, habis saya ceramah muncul juga videonya di YouTube itu. Ya, padahal isinya biasa-biasa saja. Saya kurang ilmunya Pak. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama belajar, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masjid itu memberikan pelayanan, orang bisa kemudian mandi dan seterusnya, hebat sekali. Nah, kalau ada dua pilihan, rest area yang terbaik itu masjid atau SPBU Pak? Tolong jemaah bantu saya jawab. Tahu rest area? Kita keluar kota, kita mampir di sebuah tempat di mana kita bisa istirahat, bisa makan, bisa mandi, bisa macam-macam. Yang paling baik itu menurut Bapak masjid apa SPBU? Masjid. Masjid seharusnya rest area yang terbaik itu. Masjid Pak. Jadi jangan dilarang orang tidur di masjid. Cuman pengurus harus mikir untuk orang safar di mana tempatnya kira-kira dibangun. Kalau di Muhajirin kan tak banyak orang singgah Pak ya. Tapi kalau di pinggir jalan Bapak masih ada tanah wakaf nih Pak. Buru-buru nih sebelum kita meninggal dunia. Wakaf dulu sebelum wafat. Bapak yang punya tanah berarti nikmat Allah itu. Saya ada tanah Pak Ustaz di pinggir Rimbo Panjang. Cukuplah untuk membangun masjid menjadi rest area. Buat Pak. Saya nggak bisa bayangkan pahala buat Bapak itu. Saya ada tanah Pak Ustaz, bangunnya nggak ada. Sama-sama kita. Fastabiqul khairat. Pak Aziz 10 juta kabarnya.
ya. Bapak yang lain mungkin 10 juta. Jadi juga masjidnya pelan-pelan. Orang kalau sudah pelayanan, nyaman enggak orang di masjid itu, Pak? Mampir aja lah ke masjid itu. Nama masjid itu nggak mesti Arab, Pak. Jogokarian itu nama kampung. Boleh nama kampung, ya. Kampung Sukajadi, Tuah Madani, apapun namanya. Yang penting substansi dari masjid itu menjadi pembelajaran kita dalam manajemen masjid. Kalaulah masjid hanya fungsi sholat saja, Pak, kita keliru. Karena latihan perang itu di masjid, pengobatan itu di masjid, ya. Nah, yang ketiga, hebatnya lagi adanya pemberdayaan, empowering. Sekarang modal usaha orang datang ke rentenir, padahal riba itu sudah terlarang, apalagi riba finansiah, ya Pak. Pedagang belum untung, bunga sudah ditetapkan di awal. Itu adil apa enggak adil, Pak? Adil apa enggak adil, Pak? Menurut saya enggak adil. Untungnya belum ada, kenapa harus ditetapkan bunga? Kalau orang ini rugi gimana? Kan dia rugi tenaga, Pak Ustadz. Saya nanti rugi uang. Kita tidak kapitalis. Kita ini diajarkan bagaimana Islam rahmatul alamin. Tidak kaya sendiri, Pak. Kayanya mesti bareng-bareng, sejahteranya mesti bareng-bareng. Kalau kita kaya sendiri, lalu mungkin hilang onda Ustadz di masjid. Kalau kita ada yang kaya lalu nggak peduli kepada orang miskin yang nggak bersabar, jangan heran nanti ada pencurian jemaah yang mobilnya dibobol kacanya lalu diambil tasnya. Itu terjadi juga, betul Pak? Maka ada instrumen zakat, infak dan sedekah yang lainnya, wakaf misalnya. Nah, karena kita tahu mana sokat sadaqah min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta, justru membuat dia berkah bertambah, ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang ketiga yaitu pemberdayaan. Jadi kalau ada orang butuh dana, Pak, untuk usaha, dia di PHK. PHK sekarang banyak loh, Pak, pemutusan hubungan kerja. Saya dulu melihat itu hanya di PT ya, di perusahaan. Sekarang juga ada di sekolah-sekolah swasta, ya, pengurangan tenaga kerja. Nah, saya bisa cerita ini juga bagian pengurangan sebagai staf pengajar di sebuah yayasan swasta. Dikurangin, mungkin kita berbaik sangka karena COVID inilah gitu ya. Akhirnya kita usaha. Tapi bisa enggak kaum muslimin bertanya akses dana ke masjid? Enggak ada pintunya, Pak. Enggak ada. Saya tadi cerita ke BPJS Ketenagakerjaan karena mengurus, karena ada saldo saya lihat di aplikasi BPJS itu. Terlepas ini persoalan riba enggak ribanya, ya. Tapi kalaupun tidak menyamakan, tidak menyebutkan dia syariah, tapi kemudian di sana tidak berlaku bunga dan kemudian bagi hasil seperti sisa hasil usaha, kita setuju, ya. Saya kasih contoh begini, Pak. Ada pedagang yang jual di depan Masjid Muhajirin, ketabrak sama oplet Panam ini, ya, lalu cacat. Kemudian ada uang sosial untuk melihat jemaah. Kira-kira nilainya besar sekali atau kecil saja, Pak? Kecil. Ini kalau kita ngadakan penelitian, saya nggak berdusta, ya. Paling hebat dapat sudah 500.000, 1 juta, itu sudah hebat, ya. Seharusnya masjid, saya tidak kejar hulunya. Anggaplah ini lahir BPJS Ketenagakerjaan Syariah. Itu kan preminya kalau saya nggak salah 16.700, 20.000, 30.000 sampai jaminan hari tua. Jadi kalau nanti dia mau klaim dia dapat sekian. Kalau kematian nanti dapat 42 juta. Karena saya lihat beberapa rumah ibadah yang lain seperti gereja, pendetanya didaftarkan untuk mendapatkan asuransi ketenagakerjaan ini, Pak, ya. Nah, kalau kita letakkan satu bakul di masjid untuk membayar premi pekerja yang ada di depan masjid ini, itu kan jumlahnya kalau kita rame-rame terbayar juga premi itu, Pak. Lalu kita bayarkan ke BPJS Syariah tentunya, ya, kita pilih syariah agar tidak kemudian menjadi asuransi yang diasuransikan, namanya reinsurance,
Artinya dibungakan lagi uang yang terkumpul. Kita ingin sektornya itu betul-betul sektor yang halal menurut Dewan Pengawas Syariah. Itu kan makna takaful itu duit terkumpul lalu uangnya dialokasikan ke kebun, hasil kebunnya itu kemudian dibagi rata kepada nasabah yang ada di BPJS itu. Itu kira-kira ilustrasinya, gitu ya Pak. Jadi pertanggungannya itu ya menjadi nasabah di situ. Bayar sekian, tiba sudah dapat 50 juta misalnya. Nah, karena itu ada investasi yang kemudian menghasilkan untuk masyarakat. Nah, terlepas suka tidak sukanya itu. Apakah kita insurance minded atau enggak? Apakah kita enggak peduli? Nah, saya pengalaman Pak ya. Saya bukan mendukung ini. Saya tidak mendukung. Yang saya dukung kalau memang akadnya jelas, lalu asuransi ini syariah. Tetangga kami Pak, istrinya melahirkan, sesar, operasi, ya Pak, sehingga harus menyelesaikan biaya administrasi di rumah sakit. Maaf ya Bu, kalau belum selesai, kira-kira isi keluar dari rumah sakit itu Pak. Semoga kita menjadi orang kaya yang soleh dermawan ya Pak. Bisa punya rumah sakit gratis buat masyarakat. Jadi kalau membuat kesehatan dan pendidikan itu ujung-ujungnya bisnis, itu juga perlu jadi tanda tanya kita gitu ya. Kita ingin menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Nggak usah tanya dulu, nah, ente ada duit apa enggak? Yang penting kalau orang sakit berobat aja, urusan bayar belakangan gitu. Makanya Iwan Fals dulu membuat satu lagu namanya Ambulan Zigzag. Jadi kalau orang kaya datang dilayanin, kalau orang miskin mungkin terabaikan. Itu musisi lah yang mengkritisi itu. Nah, lalu tanya ke jemaah, gimana, bisa tolong kita enggak? Enggak bisa, enggak bisa. Kalau udah enggak bisa apa solusinya? Jual aset kendaraan. Kalau enggak ada yang dijual apa Pak? Kalau enggak ada yang dijual aset, enggak ada motor lagi yang dijual, pinjam, hutang, dikasih bunga lagi. Misalnya istri melahirkan, nggak bisa keluar karena nggak ada biaya, lalu pinjam ke seseorang muslim dikasih bunga lagi. Itu keterlaluan nggak tuh Pak? Zalim nggak Pak? Zalim. Seharusnya masjid bisa menjadi pelayanan, pemberdayaan untuk masyarakat ini. Sederhananya beginilah Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa mengerti ya. Kalaupun nanti tidak ke lembaga keuangan itu, kumpulkan duitnya dalam ikatan sosial kesehatan dan kematian, sehingga pedagang-pedagang yang di sini kalau ada yang cedera ngelapor ke masjid bisa dibantu. Itu intinya. Kalau nggak ada modal bisa dibantu dari akses permodalan itu. Mungkin sudah terjadi pembinaannya nggak jalan sehingga kita nggak lihat progresnya. Nah di Jogokarian itu Pak, mungkin udah ada yang sampai di sana ya Pak. Gimana nggak ramai itu masjidnya? Ya, walaupun COVID tetap ramai juga. Ya. Karena memang masyarakat itu terbantu dengan keberadaan masjid. Pernah dengar Pak, masjid membedah rumah masyarakat? Pernah dengar nggak Pak? Selama ini masjid kumpulkan uang masyarakat untuk mempercantik masjid. Tapi tetangga masjid ada juga yang miskin. Ini kan nggak pas juga keberadaan pusat peradaban Islam itu masjid, di mana ekonomi masyarakat itu terbantu. Jangan Bapak bayangkan hijrahnya Rasulullah itu kemudian ekonomi tidak dikuasain muslim, justru dikuasain lagi masjid, pasar, pasar, masjid ya. Nah di masjid yang saya sampaikan dengan konsep manajemen masjid tadi, ada rumah yang dibedah, dibantu oleh pengurus masjid menjadi penginapan. Jadi kalau saya ke Jogja agar aman, kan kita takut juga itu Pak kalau nginap sembarangan ya kan. Ya, tapi kalau hotelnya syariah, walaupun tidak pelangnya syariah, tapi berdekatan dengan masjid dan kita tahu itu program dari pengurus masjid membedah rumah masyarakat menjadi satu penginapan syariah, itu sudah jelas syariah. Ternyata rumah itu menjadi pusat penginapan masyarakat yang sudah dibanding ke sana, menghasilkan lalu bermanfaat untuk masyarakat itu. Jadi sepanjang jalan itu termasuk pasar Ramadan Pak, itu distandar oleh LP POM MUI Jogja itu kalau saya lihat. Jadi makanan yang disajikan itu diperiksa sehingga melahirkan pasar baru di bulan suci Ramadan, sehingga orang-orang berkarya di bulan itu
mencintai orang yang berkarya. Jadi masjid memberi peluang anak-anak muda berkarya. Masjid memberikan peluang kepada ibu-ibu untuk berkarya, dan sehingga makanannya itu oleh masyarakat Jogja, sehingga menghasilkan UKM. Kan kita bicara UKM sekarang. Di saat krisis ini, UKM itu justru memperkuat pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa, dan masjid melahirkan UKM itu sebagai sektor realnya. Oh, masjid ini bukan tempat sholat saja ya? Enggak lah Pak. Islam memenangkan kejayaannya dengan peperangan-peperangan tadi, karena di situ ada pusat latihan militernya, ada pembinaannya, ya, ada majelis ta'sirnya, ada majelis ilmu yang lainnya, tapi semuanya terpusat di masjid. Maka saya setuju Pak, kalau suatu saat di Indonesia ini ada perguruan tinggi, misalnya Fakultas Komunikasi Dakwah di UIN membuka prodi jurusan manajemen masjid. Kenapa? Orang akhir hidupnya kembali ke masjid, kematian pun di masjid. Kenapa TK kita urusin? Saya bukannya tidak peduli Pak ya dengan TK, saya setuju dengan TK. Tapi untuk ngurusin TK aja kita perlu jurusan. Untuk taman kanak-kanak, untuk masjid belum ada Pak jurusan manajemen masjid. Bapak setuju Pak? Kalau perguruan tinggi ada jurusan manajemen masjid? Setuju. Nah, ini juga manajemen masjid. Kalau beli jam di masjid itu nggak usah yang berbunyi Pak, jadi nggak ketahuan waktu kita habis itu. Ini udah habis Pak ya? Belum ya? Masih bisa? Oke. Saya tanya Bapak, diskotik, Bapak pernah masuk diskotik Pak? Pernah? Wah, nauzubillah. Gaul juga jemaah di sini. Diskotik syariah Pak Ustaz. Mana ada diskotik syariah? Diskotik ada supervisornya, ada cleaning service-nya. Saya tanya, di diskotik karaoke ada cleaning service, betul Pak? Di outsourcing dia, ada standarnya, udah pel, udah sapu, udah lap, macam-macam. Tuh coba lihat di hotel itu. Maaf ya Pak, banyak orang bermaksiat di tempat itu, tapi kebersihannya diatur, di manage. Di masjid pernah enggak kita kepikir untuk outsourcing membersihkan masjid karena ada standarnya? Nah, seharusnya bisa kalau kita mau bergerak bersama-sama. Sekarang susahnya kan kita hanya mengharapkan dari bakul infak. Coba kita berpikir, jemaah punya kebun sawit, jemaah punya rumah burung walet, jemaah punya tambak ikan, jemaah punya kos-kosan mahasiswa dan seterusnya. Progresnya nggak setahun ini Pak, ada jangka menengah, jangka panjang. Tapi niatkan itu wakaf produktif, agar kalau kita meninggal dunia, hasil dari yang produktif tadi kembali ke masjid, mengalir tidak pahala buat kita Pak? Oh, kalau sekarang kuningnya cat, suatu saat Masjid Muhajirin ini kuningnya betul-betul emas tiang ini. Tapi itu berlebihan betul kita kan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Untuk tempat yang di sana melupakan Allah, itu diatur, di-manage dengan baik. Di suatu tempat yang kita menyebut Allah, mengingat Allah, seharusnya juga kita manage jauh lebih baik. Mudah-mudahan pusat peradaban itu akan lahir terus kembali dan bertahan, yang kita mulai dari masjid. Dan saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan pengurus Masjid Muhajirin ini. Mudah-mudahan ada database yang baik, ada pelayanan, lalu ada pemberdayaan untuk kaum muslimin. Lebih dan kurang saya minta maaf karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan hati kita sampai kapanpun jua terpaut dengan masjid ini, sehingga melahirkan kita menjadi orang-orang yang berkarakter mulia sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Lebih dan kurang, afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.